Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kepala yayasan panti asuhan bernama Pak Murti. Saat ini ia sedang melakukan panggilan telepon dengan seorang donatur tetap berharap mendapat bantuan untuk menyelamatkan kondisi panti yang sedang terpuruk. Apalagi selama ini mereka kerap dikecewakan oleh para investor palsu yang hanya mencari keuntungan pribadi. Namun tanpa alasan yang jelas, sang donatur tiba-tiba memutuskan sambungan telepon yang membuat Pak Murti semakin kebingungan dibuatnya. మంది చాలా రోజులైంది కాస్త తమను చేసుకుని తమరు Anak panti yang sering dikecewakan dengan janji palsu para investor membuat mereka sangat sedih karena telah menaruh harapan besar agar bisa hidup layak seperti anak pada umumnya yang bisa bersekolah, makan, dan lain sebagainya. Di mana salah satu anak bernama Ram yang berpikiran dewasa pun mencoba untuk menenangkan mereka dengan mengatakan jika semua biaya sekolah akan ditanggung olehnya. Mana family support to? Nen mi malchadista. Yala. Keesokan harinya saat Ram berjualan, ia sengaja bertemu dengan caleg yang waktu itu memanfaatkan para anak yatim demi kepentingan pencalonannya, di mana ketika anak si caleg menginginkan balon yang saat ini tengah dijualnya, ia tak segan-segan memberikan balon tersebut secara gratis. Namun apa yang terjadi? Dan ya, Ram dengan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam balon tersebut sehingga ketika si caleg dan keluarga tak sadarkan diri pun langsung ia manfaatkan untuk mengambil kunci rumah si caleg. Hah? Maka Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Ram, ia pun berhasil mengabulkan keinginan temannya satu persatu, di mana hal itu membuat sahabatnya bernama Johnny kabitaen dengan pekerjaan yang dilakukan Ram, sehingga langsung mengajukan diri untuk bergabung dengan Ram. Namun sayangnya, Ram malah menolak dan menyuruhnya untuk mengembangkan bakat yang dikuasainya saat ini. Nikendukara, chaduko? Nak chadwe kashtanga undra. Nikedante interest ra. Bukan hanya rumah si caleg yang dibobol, kali ini Ram menargetkan rumah si pengusaha yang waktu itu juga sama memanfaatkan para anak yatim, di mana aksinya kali ini ia berpura-pura menjadi kurir paket untuk mengadu dombakan si pengusaha dengan istrinya. Beberapa tahun kemudian, Ram kecil kini sudah beranjak dewasa dan masih menjalankan pencurian di beberapa rumah orang kaya yang karena aksinya itu selalu berhasil lolos dari kejaran polisi, membuat semua orang takjub hingga menjulukinya sebagai Robin Hood. Ram yang terus-terusan melakukan pencurian di berbagai tempat, hal itu membuat Pak Menteri sangat kesal karena semakin banyaknya kasus pencurian yang terjadi, maka reputasinya perlahan akan hancur. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan polisi yang saat ini ada di sampingnya untuk segera melakukan penangkapan. నన్ను పరామర్శించిన వాడింట్లో జరిగితే ఏంటి నా ఇంట్లో జరిగితే Polisi yang menyadari jika dirinya tak mampu menangani kasus ini pun meminta kepada Pak Menteri untuk memerintahkan seorang polisi bernama Victor karena kemampuannya dalam menyelesaikan misi tak perlu diragukan lagi. A wild dog. Di kantor polisi, Victor mendapat laporan dari sepasang suami istri bahwa rumahnya telah kerampokan, di mana Victor yang mendengar laporan dari si istri malah dibuat kesal. Bukan tanpa alasan, karena tidak seperti pelapor yang lain, si istri malah memberikan keterangan seperti ini. Body almost six pack undi. Mask wala lips kanpichil. Tarah karena tidak mendapatkan informasi, Victor langsung menyuruh bawahannya agar pergi ke setiap toko emas yang ada di kota, mengecek setiap daftar transaksi yang dilakukan pagi ini, dan langsung melaporkannya jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Interrogation. Hero jadong to dinner date. Esok harinya ketika hendak akan menjual emas hasil curian semalam, Ram mendapat informasi dari rekan-rekannya jika saat ini polisi sudah mengepung mereka dari berbagai arah. Ram sendiri tampak tak memperdulikan hal itu karena mungkin sudah menyiapkan sebuah rencana di mana Ram langsung melakukan transaksinya tepat ketika ada dua orang pembasmi serangga yang malah dianggap sebagai pencuri yang akan melakukan transaksi. They must be the criminals. Tepat
Tepat setelah transaksi dilakukan, Joni merasa heran karena Ram berhasil melakukan dengan sangat mudah seolah tahu apa yang akan dilakukan polisi, di mana polisi sendiri tentu sangat marah apalagi Victor yang merasa ditipu oleh sosok si Ram ini bukan tanpa alasan. Untuk menutupi aksinya, Ram rupanya sudah merencanakan dengan sangat matang dan tak menyisakan celah kesalahan sedikit pun dalam kelancaran aksinya itu. ఈ ఏరియా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మొత్తం ఇమీడియట్ గా నాకు కావాలి. ఓకే సార్. Malam harinya Ram kembali melakukan aksinya dengan membobol satu perusahaan, namun nasib sial menimpanya karena kali ini aksinya berhasil diketahui oleh Victor yang langsung menjebatnya di ruangan tersebut. Catch the bloody bugger. Move. There is no way to escape. He's trapped. Di sisi lain, Victor yang merasa jika dirinya telah berhasil mengurung Ram di ruangan tadi membuatnya sangat lega karena bisa mengungkap pencuri kelas kakap. Namun sesampainya di sana, ia kembali kehilangan si pencuri dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Sesampainya Victor di atap gedung, pandangannya tiba-tiba tertuju pada ruangan sempit seolah ada orang di dalam sana, sehingga ia yang penasaran pun langsung cepat menghampirinya. ఆయన రాబిన్ హుడ్ పట్టుకోవడానికి వచ్చారు. మా స్పెషల్ ఆఫీసర్. Ram yang sudah siap dengan 1001 rencana cadangan berhasil mengelabui bawahan Victor dengan mengaku jika dirinya anak dari pemilik perusahaan yang telah dibobol oleh si pencuri, di mana Victor yang benar-benar tidak tahu dengan wajah asli si pencuri langsung mempercayai semua perkataannya. ఎవడాడు? రాబిన్ హుడ్ మీద ఫస్ట్ కేసు పెట్టింది ఇతనే సార్. స్టాక్ బ్రోకర్ రామలింగేశ్వరరావు కొడుకు. Tak lama setelah itu, bawahan Victor mendapat laporan jika dari 20 orang yang mengaku sebagai teknisi melarikan diri, di mana Victor yang mendengar hal tersebut membuatnya sangat kesal karena baru kali ini ia dibuat kesusahan dalam melakukan penangkapan. ప్రతిసారి మనం ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేసి వాడు ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. Victor yang saat ini masih diliputi dengan kekesalan, ia malah mendengar ocehan Ram yang mengatakan jika dirinya akan menangkap si pencuri, di mana hal itu tentu saja membuat Victor semakin kesal karena menganggap jika Ram telah meragukan kemampuannya. అసలు ఖాళీగా కనిపించిన ఆ రాబిన్ హుడ్ నువ్వేనని లోపలేసి కేసు క్లోజ్ చేస్తా. ప్రాబ్లం ఇరుకోకు ప్లీజ్, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ప్లీజ్. Saat Ram pergi dari sana, ia dibuntuti oleh anak buah Victor yang karena ia takut jika identitas aslinya akan terbongkar, dengan cerdasnya Ram langsung masuk ke dalam ambulan yang saat itu tengah terjadi kecelakaan. Sesampainya Ram di panti, ia dihampiri oleh Johnny yang langsung memberikan tepuk tangan karena kembali berhasil lolos dari kejaran polisi. Yang di sana, Ram mengatakan jika dirinya akan berhenti mencuri agar identitasnya tetap aman dan sebagai gantinya, ia berencana untuk mencari pekerjaan lain untuk sementara waktu. ఈ రోజు నుండి రాబిన్ హుడ్ కి రెస్ట్ ఇచ్చేసి రేపే జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోతాను. ఇప్పటికిప్పుడు నీకు జాబ్ ఇచ్చేది ఎవర్రా? Berlatar di negara Australia, saat ini tengah dihebohkan dengan penemuan obat kanker mulut berbasis ganjos dari perusahaan farmasi asal India, di mana hal tersebut membuat Dewan Medis India mengeluarkan izin untuk membuat unit kedua di India. Indian Medical Council has issued a license to start a second unit in India. MD Mr. Abhinav Vasudev. Di tempat lain terlihat seorang CEO perusahaan farmasi bernama Vasudev tengah kedatangan tamu yaitu sahabatnya sendiri, di mana kedatangannya ke sana hanya untuk membahas tentang medis India yang langsung mengeluarkan izin membuka cabang baru setelah mendengar jika obat kanker yang ia buat berhasil menghebohkan dunia. Namun meskipun begitu, Vasudev yang saat ini lagi gak mood pun memilih untuk menceritakan alasan kenapa dirinya sedang tidak mood. ఈ టైంలో నువ్వు తాగాల్సిన కాఫీ షాంపెయిన్. Kemudian Vasudev menceritakan saat ia dan putrinya bernama Nera menghadiri acara penghargaan, si MC malah memanggil putrinya dengan nama Vasudev, di mana hal tersebut tentu saja membuatnya sangat kesal karena meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, nama Nera tetap akan tenggelam dengan nama ayahnya. Mr. Abhinav Vasudev's daughter. Si ayah yang tak ingin putri sematawayangnya terus bersedih memberitahu jika MC tadi penderita amnesia, bahkan nama istrinya pun sering lupa. Namun hal itu tetap saja membuat Nera sedih karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi sehingga ia memutuskan untuk memisahkan diri dari ayahnya.
డార్లింగ్ హీస్ అన్ అమ్నేషియా పేషెంట్. వాడి వైఫ్ నేమే గుర్తుండదు. వాళ్ళకి టాలెంట్ లేక కాదు. టు గ్రో ఐ మస్ట్ గో అవే ఫ్రమ్ యూ. Keputusan untuk memisahkan diri dari sang ayah membuatnya semakin yakin setelah ia mendapat panggilan telepon dari bibinya yang memberitahukan jika saat ini sang kakek tengah sakit parah dan ingin segera bertemu dengan cucunya. Namun tanpa mengetahui situasi di sana, Nera tetap saja memilih untuk pergi meskipun telah dilarang oleh sang ayah. తప్పులు మనుషులే చేస్తారు, వాటిని సరిదిద్దాల్సింది కూడా మనుషులే. Sahabat Pasudep yang sangat mendukung jika Nera akan pergi ke India pun menyuruh asistennya bernama Jyoti untuk segera mengurus persiapan Nera ke India, dimulai dari visa, keamanan, dan lain sebagainya. వాడు నాకు చెప్తాడు, నేను ఈడికి చెప్తాను. ఏయ్. నువ్వు అడిగి చెప్ప. అలాగే ఇండియాలో నెంబర్ 1 సెక్యూరిటీని హైర్ చేయి. Kembali ke India, terlihat seorang pimpinan agensi keamanan nomor 1 bernama Jon Snow tengah berdoa untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena meskipun bangunannya sangat kumuh, ladig, terdok, bulug, dan lain sebagainya, ia terus mendapat pelanggan berkat nama agensi yang dibuatnya. Tak lama kemudian, John kedatangan Ram yang ingin melamar pekerjaan di sana, sehingga tanpa pikir panjang, John langsung menginterviewnya saat itu juga. అందుకే కట్ షాట్ లో జాన్ స్నో అని పెట్టుకున్నాను. ఏజెంట్ జాన్ స్నో. Di tengah interview yang sedang berlangsung, John mendapat panggilan telepon dari Jyoti yang memintanya untuk menjaga Nera Putri Pasudep ketika berkunjung ke India. Ia juga diminta untuk memakai layanan kategori Jet Plus, yang karena John tak mengerti dengan apa yang dikatakan Jyoti pun disarankan oleh Ram untuk menyuruh Jyoti menanyakan lebih lanjut ke tim reservasi agar mengira jika agensinya sangat mewah. వావ్, వెయిటింగ్ లో కూడా బోర్ కొట్టుకున్న మ్యూజిక్ పెట్టారంటే ఎంత పెద్ద కంపెనీ నోటీస్ చేసావా? Tim reservasi yang tiada lain adalah Ram sendiri langsung menyebutkan nominal harga pelayanan kategori Jet Plus sekitar 1 lakh, di mana John yang mendengar hal itu malah mencaci Ram karena dikira telah meminta 1 lakh rupiah. Namun setelah mendengar jika Ram meminta 1 lakh dolar, hal itu membuatnya tercengang. Apalagi setelah Jyoti benar-benar mengirim uangnya dengan nominal 75 dolar atau senilai dengan 640 juta rupiah. Kalau dirupiahkan 1.430.900.000 rupiah. నేను చెప్పింది రూపీస్ కాదు, డాలర్స్. Setelah mendapatkan uang tersebut, John diminta oleh Ram untuk memanggil tim keamanan. Ia pun segera menuruti permintaannya itu. Namun betapa terkejutnya Ram setelah melihat tim keamanan yang dimaksud adalah kumpulan para aki-aki rejod, sehingga ia memutuskan untuk mengubah penampilannya agar terlihat lebih mewah. ఏ వీళ్లతో మేనేజ్ చేయలేదు. వీళ్ళని మేనేజ్ చేయడానికే మనం మనుషుల్ని పెట్టాలండి. మన సెటప్లు గెటప్లు మారాలి. Dengan uang 640 juta rupiah, Ram langsung menyewa 3 unit mobil, bahkan mengganti tim keamanan aki-aki menjadi lebih muda, berwibawa, gagah perkasa, sehingga hal itu membuat agensi keamanan nomor 1 di India terlihat lebih mewah dan sesuai dengan tarif yang diberikan. Tak lama setelah kedatangan Ram CS ke bandara, Nera datang dengan pesawat pribadinya, di mana kecantikan yang dimiliki Nera membuat Ram sangat terpukau dibuatnya. Namun meski begitu, Ram tetap harus menunjukkan keprofesionalannya dalam bekerja. Melihat Nera yang begitu memoko saat turun dari pesawat dengan membawa asistennya, membuat John panik karena takut jika penyamarannya menjadi tim keamanan termewah akan terbongkar ketika nanti ia diberi pertanyaan dan tak tahu harus menjawab apa, di mana Ram yang mendengar hal itu menyuruhnya untuk menjawab rahasia saja. కాన్ఫిడెన్షియల్ అని చెప్పండి, మిగతాది నేను చూసుకుంటాను. అంతేనంట. Demi lebih memperdalam penyamarannya, Ram memberikan buket kepada Nera, namun dengan sikap Nera yang sedikit judes membuatnya tidak mau menerima hal itu. It was bad. Can you do something? Let me take it for you. Kemudian Ram CS langsung membawanya pergi ke hotel untuk beristirahat, namun tanpa mereka sadari, sekelompok orang dengan perawakan sangar telah menunggu mereka dan mencoba untuk mengejarnya setelah Ram CS pergi dari bandara. Sampainya di hotel, Ram langsung menyebutkan jadwal Nera satu persatu, di mana kegiatan esok hari dijadwalkan untuk pergi ke desa Rudra Kondra. Mendengar hal itu, Nera meminta kepada Ram untuk membawanya main nanti malam ke best place atau tempat terbaik di India. ఏదైనా బెస్ట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళండి. షూర్ మేడం. థ్యాంక్ యూ.
Di tempat lain, Victor datang ke rumah Pak Menteri yang di sana ia diperintahkan untuk menjaga keamanan ketika Pak Menteri menghadiri festival kerajinan tangan di kota Hyderabad. Namun perintah tersebut ditolak dengan alasan jika saat ini tengah menangani kasus pencuri Robin Hood. Better you take care of the security. బట్ సార్ నేను రాబిన్ హుడ్ కేసు మీద Pak Menteri yang mendengar itu langsung memarahi Victor karena kemampuannya dalam menangani kasus tak sesuai dengan ucapan polisi yang berjaga di rumahnya, di mana hal tersebut membuat Victor sedikit kesal karena telah meragukan kehebatannya, dan untuk membuktikan hal tersebut, Victor tak segan-segan langsung melukai tangannya sebagai tanda jika ia akan segera menyelesaikan kasus rumit ini. రికవరీ అవ్వగానే రాబిన్ హుడ్ ని ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ. Malam harinya, Nera benar-benar diajak oleh John ke best place, di mana hal itu membuatnya kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasinya yang ingin pergi ke tempat terbaik di India. Namun meskipun begitu, ia tak memperdulikannya dan langsung masuk ke dalam supermarket tersebut. మీ ఆధార్ కార్డ్ కాపీ వాట్సాప్ చేయండి. Tanpa Nera sadari, saat ini semua gerak-geriknya dipantau oleh beberapa orang yang mencurigakan. Namun karena Nera tak mengetahui hal itu, ia malah asik berbelanja hingga pada saat salah satu ibu pengurus panti tak mampu untuk membayar belanjaannya pun, dengan baik hati Nera memberitahu si kasir untuk memberikannya secara gratis, di mana hal itu membuat Ram semakin kelepak-kelepak dibuatnya. ఈ చాక్లెట్స్ అన్నీ నీకే. హాయ్ థ్యాంక్స్ అంకుల్. Di tengah kekaguman Ram terhadap Nera, ia tiba-tiba melihat seorang dari kacamata yang nampak mencurigakan, dan tak lama setelahnya lampu di supermarket reprai-repraian sehingga Ram yang melihat jika saat ini Nera dalam bahaya dengan tenang mengambil tongkat baseball yang ada di dekatnya, berniat untuk melawan para penjahat. Namun ketika dirinya akan melakukan perlawanan, John datang seperti pahlawan yang membuat para penjahat kabur setelah melihat keberadaannya. జాన్ స్నో. ఏజెంట్ జాన్ స్నో వచ్చాడు. కాపాడుకోండి. Jon Snow. Ram yang melihat John mampu mengusir para penjahat tanpa menyentuh tangannya sedikit pun membuat Ram kagum akan kehebatannya. Namun kekaguman itu berakhir dengan kekecewaan tatkala penjahat tadi rupanya adalah orang suruhan John. ఇది మహా కన్నింగ్ గురుగారు. మనిషి అంటేనే కన్నింగ్. Setelah selesai berbelanja di supermarket, Ram CS langsung mengantarkan Nera kembali ke hotel. Yang di sana, Ram kembali dibuat terpukau akan kecantikan Nera ketika memberikan ucapan selamat malam kepadanya. Good night. Tak lama setelah itu, terlihat beberapa orang mencurigakan datang ke hotel menggunakan mobil truk yang kemudian melakukan penyamaran. Namun sayang, penyamaran tersebut berhasil diketahui oleh Ram yang sedari tadi sudah memantaunya. Di sana Ram menanyakan tujuannya kenapa ia menargetkan Nera kepada si bapak tua, yang di sana si bapak menyarankan untuk mengetahui lebih dulu asal-usul desanya. మేము ఆస్ట్రేలియా అమ్మాయి గారి గురించి వచ్చాం. ఆవిడతో మీకేంట్రా పని? అది తెలియాలంటే మీకు మా ఊరి గురించి తెలియాలి. Di salah satu pulau yang ada di Tamil Nadu, ada sebuah desa bernama Rudra Kondra. Desa yang sangat tenang dengan hasil bumi yang sangat melimpah. Namun karena kebodohan orang-orang di sana, mereka malah menebang pohon dan merusak hutan yang membuat desa tersebut menjadi lebih gersang dan sangat sulit untuk mencari makanan. Di tengah warga yang sangat kebingungan untuk bisa bertahan hidup, datanglah seorang pahlawan bernama Piswanat atau kakek Nera, di mana kedatangannya ke sana mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik, bahkan mengajaknya untuk menanam kembali tumbuhan yang sempat ditebang hingga berhasil membuat desanya menjadi seperti sedia kala. Namun hal buruk malah terjadi tatkala seorang dari Lanka bernama Suami datang mengubah desa tersebut menjadi lebih menyeramkan, bahkan selalu menghabisi setiap orang yang melanggar perintahnya, di mana awal mula Suami datang ke sana karena telah menemukan ladang ganjong yang sangat berkualitas, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di sana dan menguasai seluruh desa tersebut. ఎవడు రావాలన్నా పోవాలన్నా నా అనుమతి తప్పనిసరి. Itulah sedikit cerita tentang desa Rudra Kondra, di mana tujuan si bapak tua datang ke hotel hanya untuk menyelamatkan Nera dari kejahatan anak buah Suami. Namun di tengah obrolan mereka, salah satu rekan si bapak melihat jika anak buah Suami telah berhasil mengambil cucu pahlawannya, sehingga tanpa pikir panjang si bapak CS langsung mengejarnya saat itu juga.
అమ్మాయి గారిని ఎత్తుకెళ్ళిపోతున్నారా? Tak lama setelah si Bapak CS pergi dari sana, dengan santainya Nera keluar dari kamar sambil mengatakan, "Ai naon di mana?" Hal itu membuat Ram dan John sangat kebingungan dibuatnya. Please don't Di tengah kebingungan Ram dan John, datanglah Joti yang murang maring karena dari kemarin anak buah suami yang mengaku menjadi kerabat Nera dari desa terus melakukan panggilan telepon untuk menanyakan keberadaannya saat ini, sehingga ia yang baik hati pun memberikan setiap detail pergerakannya. Namun saat dirinya akan meminta informasi terkait desa Rudra Kondra, tak satupun dari kerabat Nera yang mengangkat teleponnya. మాటలు సెల్ఫిష్ ఫెలో. ఓకే రాబిన్ గారు, ఓకే హుడ్ గారు, సార్ స్నో గారు. Kejadian yang begitu cepat membuat John panas diri saking takutnya setelah mendengar cerita dari si bapak tadi. Namun ketakutannya itu berhasil dihilangkan oleh Ram yang memintanya untuk memerintahkan 6 orang desa dari Rudra Kondra dan 10 orang dari sini. నడుస్తున్నారు, ఇచ్చామనే సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళకు. నేను ఇంకా నిజమైన వాడు అయితే గుడ్ నైట్. పొద్దున్నే లేవాలి, బోల్డ్ అంత పని ఉంది. Keesokan harinya setibanya Ram CS di desa Rudra Kondra, mereka disambut oleh penjaga portal yang begitu menyeramkan sekaligus petunjuk jalan menggunakan mayat yang digantung di tiang. Namun sesampainya di markas suami, Ram CS dibuat terkejut dengan banyaknya warga yang telah berkumpul di sana sekaligus mayat yang pada digantung di tiang listrik. Kedatangan Nera ke sana langsung dihampiri oleh salah satu warga dan menyuruhnya untuk cepat pulang karena desa ini sangat berbahaya. Namun tak lama setelah itu, orang dengan rambut yang berantakan bernama Parada datang dan langsung menyerang orang yang menghalangi tujuannya. John yang melihat hal itu membuat seluruh badannya gemetar, di mana Joti yang mengira jika gemetaran John adalah menahan amarah, ia pun segera menenangkannya. చేస్తే మనంటే సోల్జర్స్ చచ్చిపోతారు. ప్లీజ్ కామ్ డౌన్, ఐ బెగ్ యూ. ఈడొకడు ఊగిపోవటానికి ఉనికిపోవటానికి తేడా తెలియట్లేదు. Tak lama kemudian Parada memanggil kakek Nera untuk menghampiri cucunya, dan karena sebelumnya bawahan suam ditipu oleh Joti, Parada langsung menunjukkan kesalahan dengan cara mematahkan tulang lutut bawahannya sehingga membuat Joti ketakutan. Dan sebelum si kakek pergi dari sana, Parada memerintahkan untuk mengganti tim keamanan dengan bawaannya. మీ ఫారెన్ పాపకు మా వాడి సెక్యూరిటీ Nera dan sang kakek di rumah, beliau menjelaskan jika tujuan suami bukanlah menculik Nera, melainkan mereka menginginkan lisensi Pasudep setelah medis India mengizinkan untuk membuka pabrik farmasi di negaranya, di mana hal itu akan suami manfaatkan dengan menanam ganjong secara ilegal di sini dengan kedok transportasi medis. Sehingga untuk melancarkan rencananya itu, suami bersikeras untuk membawa Nera ke desa ini. Sang kakek yang benar-benar tak ingin cucunya kenapa-kenapa pun memerintahkan Ram untuk segera membawanya pergi, dan dengan cepat Ram menuruti perintahnya. Setelah Ram CS berusaha untuk keluar dari desa yang sangat mengerikan, mereka malah kembali dibawa oleh Ram ke depan markas suami. Kemudian Ram menjelaskan alasan kenapa ia malah membawa Nera kembali ke markas suami setelah berusaha untuk kabur. Di sana Ram mengatakan jika Nera pergi dari desa ini sekarang, maka keselamatan warga, bahkan keluarganya akan terancam. Sehingga ia meminta untuk tetap berada di sini hingga semua masalah terselesaikan. Dan tak lama setelah itu, anak buah suami tiba-tiba datang sehingga dengan kemampuan bertarung Ram, ia mampu melumpuhkan semua anak buah hingga membuat semua orang takjub dibuatnya. Yang kemudian Ram memberitahu Nera untuk tidak takut kepada desa ini karena ada 5 pengawal yang akan melindungi di situasi apapun. Ia juga kembali memberi pilihan untuk tetap berada di desa dan menyelesaikan masalah atau pergi dengan rasa bersalah. Nera yang masih kebingungan pun ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Ram terlebih dahulu. లేదా మిమ్మల్ని దింపేసి నేనే పర్సనల్గా వచ్చి ఫైట్ చేస్తాను. ఇట్స్ స్కామ్, డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఇట్. జస్ట్ దట్స్ ఇట్. ఫైట్ చేద్దాం.
Di sebuah kapal karam milik jaringan pengedar narkoboy, terlihat suami sedang dipukuli oleh anak buah bos pengedar. Di sana juga muncul Alex, seorang penguji kualitas barang, hingga pada saat Alex mencoba narkoboy yang sedang dibawa suami, ia pun langsung terkesan karena baru kali ini menemukan kualitas sebaik itu. Is this stuff? Whoa! This stuff is out of this world! Dan tanpa ragu, Alex pun memerintahkan suami untuk mengirimkan 3 kontainer barang kepada bos mereka yang bernama David dalam waktu 1 minggu tanpa sampai terendus polisi. Mendengar hal itu, suami dibuat bahagia karena selain kualitas narkoboynya berhasil membuat Alex terkesan, ia juga bisa memberikan pelajaran kepada orang yang telah memukulinya dari tadi. Di tempat lain, saat Nera tengah bersantai menikmati sejuknya angin desa, ia diajak oleh Joti untuk segera pergi dari desa ini. Namun karena Nera lebih memikirkan keselamatan warganya, ia memilih untuk tinggal di sini. Ia juga berencana untuk mengamati lebih jauh mengenai aktivitas suami CS agar nanti bisa mengeksekusinya dengan sedikit mudah. రేపు కాకపోవచ్చు ఈ రోజు నిజం అనుకున్నది రేపు అబద్ధం అవ్వచ్చు. Parada sendiri kini mengajak semua bawahannya untuk membuat kesepakatan agar tidak memberitahu suami jika tadi siang mereka dikalahkan oleh Ram seorang diri, karena jika suami tahu, maka nyawa mereka akan terancam. Sehingga untuk menghindari hal itu, semua bawahan harus menyetujui rencana tersebut. Namun, lama kemudian, salah satu bawahan mendapat panggilan telepon dari suami yang menyebutkan jika dirinya akan pulang hari ini. Parada yang melihat suami telah tiba di rumahnya, ia langsung menyambutnya dengan dupa bakar. Kemudian mereka pun masuk ke dalam, yang meskipun setiap saat Parada ada di rumah, ia tiba-tiba dikejutkan dengan gambar orang-orang yang selama ini menjadi kepercayaannya bernama Premeji ada di barisan foto orang-orang yang telah meninggal. Di sana suami menceritakan pada saat dirinya pulang, ia diminta oleh Premeji untuk membebaskan Nera dari desa ini, yang karena suami tak suka jika siapapun menghalangi atau merusak rencananya, tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisinya saat itu juga. Di sisi lain, Nera sudah jenuh berada di tempat itu. Ia mengajak Ram untuk pergi jalan-jalan melihat keindahan desa. Namun ketika ia melewati balai pengembangan masyarakat, ia malah melihat warga sedang berkumpul di hadapan bupati, di mana kedatangannya ke sana meminta kepada warga berkata jujur jika ada orang yang diam-diam menanam ganjong, di mana hal itu terdengar oleh Nera yang langsung menyetujui rencana Pak Bupati. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ విలేజర్స్ ని ఒకటి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. Sementara di tempat lain terlihat suami tengah kedatangan tamu yaitu Pak Menteri, di mana Pak Menteri sendiri ternyata dalang di balik bisnis harumnya suami, dan ia jugalah yang telah merencanakan semua ini. Dimulai dari mengizinkan Pak Sudep untuk membuka cabang di India, meyakinkan David agar ganjong suami bisa masuk ke perdagangan internasional dan lain sebagainya. Tak lama kemudian datanglah Bupati ke tempat suami berada saat ini, yang tanpa si Bupati sadari, Ram dan Nera telah ikut bersamanya, sehingga terbongkarlah jika selama ini Bupati terlibat dalam kasus perdagangan barang haram. Tujuan Ram dan Nera datang ke sana berniat untuk melakukan negosiasi kepada suami, sehingga Nera dengan jiwa sok petantang-petenteng dan uang tak terhitungnya pun langsung meminta kepada suami untuk segera pergi dari desa ini dan atar mendapatkan uang sesuai dengan yang diinginkan. Melihat hal tersebut, suami tentu saja marah sehingga ia langsung melayangkan kapak ke hadapan Nera yang membuat tubuhnya membeku saking takutnya, di mana Ram yang melihat hal tersebut langsung memasukkan Nera ke dalam mobil. Dengan gagahnya, Ram kembali menghampiri suami setelah mengantarkan Nera ke dalam mobil, yang di sana Ram mengungkapkan jika selama ini suami telah memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh desa termasuk anak buahnya sendiri melalui ponselnya. Ia juga memperlihatkan jika di tempat itu ada banyak kamera tersembunyi, di mana Parada yang mendengar hal tersebut membuatnya sangat ketakutan karena semua yang dilakukan kemarin pasti sudah diketahui oleh bosnya.
Suami yang melihat jika Ram berhasil membongkar rahasia yang selama ini telah disembunyikan membuatnya marah besar sehingga ia berencana untuk menghajar Ram. Namun saat akan melakukan pengajaran, ia dicegah oleh Pak Menteri dan mengingatkan jika terjadi sesuatu pada Ram dan Nera, maka akan ada berita yang meluas sampai ke Australia, di mana hal itu mengancam proses penyetujuan untuk menjual barang haram internasional. Mendengar hal tersebut, suami tetap saja diliputi dengan amarahnya, namun ketika ia mendapat notif dari David yang telah menyetujui perdagangan internasionalnya, hal itu membuat amarahnya mereda. పంట కోతకి ముహూర్తం నువ్వు పెట్టు పార్టీ నేను చేస్తా. Kembalinya Nera ke rumah membuat sang kakek merasa cemas karena takut cucunya dilukai oleh suami, di mana kecemasan si kakek seketika hilang setelah mendengar ucapan Ram yang mengatakan jika semua kekuatan bersatu, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia juga berjanji jika ia akan melindungi Nera dan seluruh masyarakat di desa meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. ఎందుకంటే మన అనుకునే వాళ్ళు పక్కనుంటే ధైర్యం. Keesokan paginya, Nera mengajak masyarakat di sana untuk tidak menuruti semua keinginan suami. Namun karena mereka lebih tahu apa yang akan terjadi nantinya, mereka lebih memilih untuk tidak menyetujui rencana Nera, di mana hal tersebut membuat Nera harus berpikir lebih jernih. Dan ketika ia tengah memikirkan cara lain, ia tak sengaja melihat kamera tersembunyi milik suami, sehingga ia menyuruh Ram untuk melacak semua data suami melalui kameranya. ఈ గాంజా బ్యాచే ఇంత అడ్వాన్స్డ్గా తయారయ్యారంటే మనలాంటి ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. John yang menyadari jika kemampuan anggota di agensinya tak akan mampu meretas sistem tersebut membuatnya sedikit cemas, namun kecemasan itu sedikit berakhir setelah mengetahui jika Ram sudah meretas ponsel suami sejak kemarin. ఏంటి చేస్తాంగా ఎప్పుడు Akibat ponsel suami berhasil diretas oleh Ram, ia dan anak buahnya menjadi was-was ketika David menanyakan tanggal berapa akan dilakukan pengiriman barang. Namun bukannya memberi solusi, suami malah meminta kepada bawahannya untuk segera mengirimkan uang 1 crore atau kalau dirupiahkan mah senilai 2 miliar lebih ke rekening Pak Menteri. పార్టీకి 1 కోటి రూపాయలు ఇప్పుడే మినిస్టర్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయి. Di sisi lain, Ram mendapat panggilan telepon dari Johnny yang memberitahukan jika ia telah mengirimkan uang ke semua panti dari uang partai, di mana hal itu membuat Ram sadar jika saat ini dengan Johnny sudah masuk ke perangkap yang dibuat oleh suami, dan tak lama setelah itu, ia mendapat pesan suara yang memberitahukan jika suami telah menghancurkan semua panti, di mana hal itu membuat Ram sedikit cemas, sehingga ia menyuruh Johnny untuk mengirimkan fotonya kepada suami agar menargetkan dirinya saja. Setelah suami mendapatkan foto dari Ram, ia pun segera mengirimkan pasukan ke rumah Piswanat yang setibanya di sana, semua aliran listrik sengaja dimatikan untuk memperlancar aksinya, di mana semua orang yang melihat jika anak buah suami datang pun langsung mencari si kakek ke setiap penjuru ruangan. Namun setelah mencari beberapa saat, akhirnya mereka sadar jika Ram juga tidak ada, yang hal itu menunjukkan jika saat ini sang kakek berada di posisi yang aman. రాబిన్ 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 కూడా లేడా? Di markas suami, terlihat Parada dan bawahannya berhasil membawa Ram ke sana dan langsung membiusnya agar bisa lebih mudah ketika menyerang Ram. Ia juga membawa Piswanat ke sana setelah diberitahu oleh suami jika kedatangan Ram ke sini bukan untuk melindungi Nera. Di saat semua orang mengira jika obat bius tersebut akan membuat Ram lemah, ternyata mereka salah. Karena kini Ram malah lebih kuat dari sebelumnya dan tidak merasa sakit sedikit pun ketika dirinya terluka. Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, si Piswanat yang sedang mengkhawatirkan cucunya pun meminta kepada Ram untuk pergi membantunya. Namun Ram mengatakan jika saat ini di rumah ada 4 orang seperti dia yang bisa mengalahkan seluruh anak buah suami. వాడి ప్లాన్ వాడుకుంటే Benar saja saat ini anak buah suami yang ada di rumah si kakek berhasil dilumpuhkan oleh rekan Ram, di mana hal itu membuat Jon Snow terkejut karena ia benar-benar mempunyai anggota keamanan yang sangat kuat. Kembali ke para Piswanat, saat ia tengah melihat Ram menghabisi para anak buah, ia tak sengaja melihat foto Ram kecil bersama dengannya, sehingga ia teringat dengan awal pertemuan dirinya dengan Ram.
Waktu itu saat Viswanat akan melakukan perjalanan ke Delhi, ia tak sengaja melihat Ram kecil melakukan perbuatan baik kepada pengemis yang ada di sana, di mana hal itu membuat hatinya luluh dan langsung menghampirinya. Namun karena Viswanat mempunyai jadwal yang begitu padat, ia menitipkan Ram ke panti asuhan terlebih dahulu dan akan membawanya kembali setelah 2 hari. 2 hari kemudian Viswanat benar-benar datang ke panti asuhan dan berniat untuk membawa Ram pulang, yang karena semua anak senang dengan kehadiran Ram di sana, Ram menolak untuk pergi, namun ia berjanji akan datang ketika Viswanat membutuhkan bantuannya. Ram yang memutuskan untuk tinggal di panti membuat Viswanat tak tega sehingga ia memberikan sedikit uang untuk membantu biaya anak-anak di sana. Ia juga akan menjadi penopang untuk kehidupan anak-anak panti di sana. Itulah sedikit kisah hubungan antara si kakek dengan Ram. Kembali ke masa kini, setelah Ram berhasil melumpuhkan semua anak buah suami, keluarga si kakek datang dan langsung memberikan pertolongan untuk menyadarkannya dari obat bius. Dan tak lama kemudian, suara dari Toa terdengar jelas yang meminta kepada mereka semua agar pergi ke tengah desa untuk melihat sebuah film. Setibanya di tengah desa, semua orang yang ada di sana melihat sebuah tayangan dari suami yang memperlihatkan jika selama ini kakek telah memanfaatkan warga desa di sana untuk menanam dan menjual ganjong secara ilegal. Dengan adanya video tersebut, suami mengancam si kakek untuk segera mengirimkan lisensi jika tidak mau videonya tersebar, di mana Nera yang tak terima pun langsung menelpon ayahnya untuk mengirimkan file lisensi saat itu juga. Setibanya suami dan anak buahnya di sana, suami langsung memberikan pelukan mematikan kepada Ram. Namun dengan cerdasnya, Ram memberikan kedipan maut kepada Parada yang membuat suami salah sangka, di mana hal itu tentu saja membuat suami marah dan langsung menyuruh Ram dengan Parada untuk segera mengirimkan ganjong kepada David tanpa diketahui oleh polisi. Keesokan paginya suami mendapatkan kabar jika Ram dan Parada tidak mengantarkan ganjong kepada David, di mana hal tersebut tentu saja membuatnya marah dan langsung memanggil anak buahnya berniat untuk menanyakan keberadaan Parada. Namun betapa terkejutnya ia ketika semua anak buahnya telah pergi meninggalkannya seorang diri. Sami? Tak percaya dengan apa yang sudah terjadi, suami mencoba memanggil Parada. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat Ram menjadi sosok Parada. Melihat hal itu, suami benar-benar semakin kesal, apalagi setelah ia berhasil ditipu dengan semua omong-omongan Ram. Setelah pertarungan sengit selesai, Victor datang ke sana dan langsung melesatkan satu tembakan. Namun bukannya menangkap Ram yang diduga sebagai Robin Hood, ia malah menangkap suami setelah dirinya melacak rekening Pak Menteri, sehingga sudah jelas dipastikan jika Robin Hood adalah suami. Victor yang berhasil menangkap Robin Hood, ia pun langsung melaporkan kepada Pak Menteri. Mendengar hal itu, Pak Menteri langsung datang ke sel, namun alangkah dibuat terkejutnya ia setelah melihat jika yang ditangkap oleh Victor adalah suami. Dan karena tak ingin karirnya hancur, ia pun lantas berpura-pura tak mengenalnya. Thank you, sir. Bukan hanya suami yang berakhir di penjara, David, seorang pengedar narkoba yang ditakuti oleh siapapun, berhasil Ram jebloskan ke penjara. Tamat, ending yang sangat melirikkan.